Lumen nomor 11.756, 12 Oktober 2024. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Mendengar dan Melaksanakan Perintah Allah. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 11 ayat 27 dan 28. Seorang perempuan berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Injil Lukas bab 11 diawali dengan kisah Yesus yang sedang berdoa. Ketika Yesus berhenti berdoa, seorang dari murid Yesus berkata, "Tuhan, ajarlah kami berdoa." Lalu Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Setelah itu ditampilkan sebuah peristiwa di mana Yesus mengusir setan yang membisukan seseorang. Tindakan Yesus ini di satu sisi mampu membuat orang-orang takjub. Sementara di sisi lain, muncul orang-orang yang justru menyindir atau mengejek bahwa Yesus melakukan tindakan itu karena Yesus bekerja sama dengan kekuatan jahat. Ini adalah fitnah dan tuduhan yang didasari oleh rasa iri hati dan dengki kepada Yesus. Setelah itu muncul sebuah kisah singkat seperti yang kita baca dalam Injil hari ini. Dikisahkan bahwa ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau."
Tetapi Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Saudara-saudari terkasih, seruan yang diucapkan oleh seorang perempuan yang tidak disebutkan namanya bisa jadi mewakili perasaan semua perempuan, semua ibu-ibu yang mengharapkan anak-anak mereka sukses dan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan mampu memberikan kebanggaan kepada keluarga. Perempuan yang berseru dengan suara nyaring ini tentu saja memuji Bunda Maria yang melahirkan seorang anak yang sedemikian hebat dan luar biasa seperti Yesus. Perempuan itu berpikir betapa bahagianya menjadi seorang ibu seperti Bunda Maria. Namun, tanggapan Yesus sungguh-sungguh di luar dugaan perempuan itu. Dan mungkin saja semua orang yang mendengar jawaban Yesus. Menurut Yesus, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jawaban Yesus ini sudah pasti memberikan sebuah penghiburan sekaligus peluang kepada perempuan itu. Sebab menurut Yesus, semua orang bisa berbahagia. Tidak peduli apakah pria atau wanita, apakah orang tua maupun anak-anak. Saudara-saudari terkasih, mendengarkan sabda Tuhan dan memeliharanya adalah sebuah jaminan bagi setiap orang untuk memperoleh kebahagiaan. Kata memeliharanya dapat juga berarti kita melaksanakan perintah Tuhan. Jadi, tidak cukup jikalau kita hanya cukup mendengar firman Tuhan, tetapi harus melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada waktu kita melaksanakan perintah Allah yang merasakan kebahagiaan, tentu saja bukan hanya kita melaksanakannya, tetapi juga orang lain yang kita bantu, yang kita dampingi, dan yang kita dukung. Contoh, pada saat misa di gereja, kita mendengar sabda Tuhan mengenai Yesus yang dihina atau difitnah, bersekongkol dengan kekuatan iblis. Sebagai pengikut Yesus, mungkin saja kita marah atau jengkel karena Tuhan Yesus yang kita iman dan kita sembah difitnah dengan keji. Tetapi di bagian lain, terdapat sabda Tuhan Yesus mengajarkan kita umatnya untuk mengasihi dan mengampuni sesama, termasuk mengampuni orang-orang yang menghina dan memfitnah Yesus. Pada waktu kita mengambil keputusan untuk mengasihi dan mengampuni, maka pasti kita akan merasakan damai dan sukacita dari Allah. Saudara-saudari terkasih, mungkin ada yang berpikir bahwa jawaban Yesus seakan-akan tidak menghormati atau menolak keberadaan Bunda Maria. Ini tentu saja pemikiran yang keliru. Sebab dari beberapa sumber Katolik dijelaskan bahwa justru perkataan Yesus ini merupakan sebuah pujian kepada sikap batin Bunda Maria dalam menanggapi pilihan Allah terhadap dirinya.
dalam Konsili Vatikan kedua mengatakan bahwa dalam pewartaan Tuhan Yesus, Bunda Maria menerima sabda Allah ketika Yesus, putranya, mengagungkan kerajaan di atas pemikiran dan ikatan akan daging dan darah. Dan Yesus menyatakan betapa bahagianya mereka yang mendengar dan melakukan sabda Allah. Oleh karena itu, dengan menjawab demikian, Yesus tidak menolak pujian dari wanita yang berseru memuji bundanya, melainkan Yesus menerima pujian itu dan bahkan menjelaskan lebih jauh bahwa yang menjadikan Bunda Maria berbahagia adalah Bunda Maria mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya. Maka perkataan Yesus ini adalah pujian kepada ketaatan Bunda Maria kepada Yesus. Kita dapat melihat bahwa Bunda Maria menyertai Yesus sampai wafat di salib. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah selama ini kita sudah berusaha mendengar sabda Allah dan melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda bahwa yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melaksanakannya. Curahkanlah karunia Roh Kudus-Mu, agar kami tidak hanya mendengar sabda-Mu, tetapi juga melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.